Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat wirausaha dimanapun Anda berada ya, ketemu lagi dengan channelnya Mas Ragil ya. Channel ini membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya. Spesial yaitu usaha fotokopi dan ATK maupun usaha-usaha penunjang lainnya yang setara ataupun sejalan dengan usaha fotokopi dan ATK. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu hal ya yang juga teman-teman wajib tahu, khususnya buat teman-teman semua yang berkeinginan ingin membuka agen mandiri ataupun agen bank-bank lainnya. Teman-teman wajib tahu hal ini ya, karena ini sangat penting sekali ya, khususnya buat kita yang ingin membuka usaha agen bank, baik itu bank mandiri maupun bank BRI maupun bank-bank lainnya teman-teman. Karena kalau kita sudah tahu nanti, teman-teman akan tidak kaget lagi ya pada saat kita menjalankan usahanya nanti, tidak kaget dan sudah ada persiapan sebelumnya kan, karena sudah tahu, jadi sudah mempunyai persiapan dan dalam jalannya usahanya nanti akan berjalan dengan lancar. Oke. Jadi apa yang akan saya bahas, simak terus videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha. Nah, teman-teman semua ya, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa pengetahuan teman-teman ya. Hal-hal apa yang harus kita ketahui atau kita lakukan sebelum kita menjadi agen mandiri, dan hal-hal apa saja yang harus kita ketahui atau kita lakukan setelah menjadi agen bank mandiri ya. Jadi ada dua poin yang saya akan berikan kepada teman-teman semua ya. Jadi saya mulai, yang pertama adalah hal-hal apa saja yang akan kita lakukan atau harus kita ketahui sebelum menjadi agen bank ataupun mitra bank teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita sudah menjadi mitra bank itu, kita diberi wewenang oleh pihak bank untuk melakukan berbagai macam transaksi ya teman-teman ya. Mulai dari menabung, membuka rekening, transfer, pembayaran, pembelian, dan lain-lainnya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau teman-teman membuka usaha agen itu nggak usah muluk-muluk teman-teman ya. Cukup modal sedikit pun kita bisa membuka usaha tersebut ya. Cuman memang dari beberapa tempat ataupun daerah itu memang mungkin memiliki beberapa kriteria yang memang menjadi keputusan oleh pihak bank, bahwasanya kalau menjadi agen bank itu harus memiliki saldo sekian-sekian tentunya. Tapi kalau di tempat saya itu saldo itu sebenarnya tidak menjadi poin utama teman-teman ya. Karena yang menjadi poin utama adalah seberapa banyaknya kita bisa melakukan transaksi ya teman-teman. Jadi percuma kalau kita tuh memiliki saldo yang jutaannya, ratusan juta, puluhan juta dan sebagainya, ataupun saldo kita banyak ya di ATM, tetapi frekuensi transaksi kita di EDC ini ataupun menjadi agen ini sangat kecil, itu kurang bagus teman-teman ya. Dalam artian kurang produktif ya. Jadi lebih baik kita saldo kecil tetapi transaksinya banyak daripada saldo besar tapi transaksinya kecil ya. Karena nanti dianggap oleh pihak bank agen mandiri, agen bank kita ataupun khususnya saya agen mandiri kita itu kurang produktif teman-teman ya. Jadi pihak bank merasa percuma kalau punya agen ataupun mitra bank itu kurang produktif ya. Frekuensi transaksinya kurang bagus ya, sangat sedikit sekali teman-teman ya. Oke. Karena setiap transaksi yang akan kita lakukan di toko kita teman-teman ya, itu akan terbaca ya, akan terbaca di banknya. Jadi nanti pihak bank akan menyeleksi, akan menilai bahwasanya apakah toko kita itu layak ataupun produktif jika menjadi mitra agen. Seandainya kurang produktif, maka kemitraannya menjadi agen itu akan dicopot ataupun mesin editnya akan diambil kembali teman-teman ya. Karena dirasa percuma menjadi
mitra tetapi kurang produktif ataupun kurang mendapatkan manfaat bagi bank tersebut teman-teman ya. Jadi nanti mesin EDC-nya bisa diambil dan bisa dialihkan kepada toko-toko lain yang membutuhkannya. Siapa tahu nanti toko-toko lain tersebut lebih produktif dibandingkan toko-toko sebelumnya teman-teman. Oke. Nah, jadi yang paling penting ya teman-teman ya, modal kecil pun kita bisa membuka atau menjalankan EDC mandiri ataupun EDC bank-bank lain. Yang penting adalah kita bisa melakukan sebanyak mungkin transaksi teman-teman ya, baik itu transfer, penarikan, pembelian, pembayaran dan sebagainya teman-teman ya. Salah satu trik yang saya lakukan ya, jika kita melakukan transaksi teman-teman ya, sedangkan modal kita kecil teman-teman ya, cuman berapa juta gitu ya. Jadi setiap ada transaksi, misalnya ada transfer, kalau ada transfer otomatis kan saldo yang di ATM kita berkurang teman-teman ya, tetapi kita menerima uang cash. Nah, hal yang paling hal yang menguntungkan seandainya ada orang transfer kemudian pergi, ada lagi orang datang melakukan penarikan. Nah, jadi kita nggak usah capek-capek melakukan mengisi saldo kita ke bank ya, cukup transaksi transfer dan penarikan itu sudah cukup bisa menjalankan perputaran di mesin EDC kita teman-teman ya. Jadi kita nggak usah repot-repot harus datang ke kantor banknya untuk melakukan penambahan stok saldo kita di ATM, tetapi cukup dengan melakukan banyak transaksi, ada yang transfer, ada yang tarik. Yang penting setiap penarikan dan setiap transfer itu kan kita selalu mendapatkan komisi ya teman-teman ya, baik dari bank maupun dari pihak konsumennya. Jadi yang menyebabkan pendapatan kita meningkat itu adalah dari jumlah transaksinya ya, bukan dari jumlah saldo kita teman-teman ya. Oke. Jadi semakin banyak keseringan ataupun frekuensi transaksi di mesin EDC kita itu, maka pendapatan kita pun semakin banyak teman-teman, semakin besar. Jadi usahakan kalau teman-teman membuka usaha agen bank itu yang dipentingkan, diutamakan adalah mencari sebaik-baiknya, mempromosikan sebaik-baiknya agar mendapatkan banyak transaksi di mesin EDC kita teman-teman ya. Oke.